warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Nah, masih semangat ya? Masih, Bu. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ini maksudnya yaitu adalah dalam penulisan. Puisi dengan drama itu berbeda tulisannya kan. Kalau drama itu dia dialog, cenderung ada dialog, ya kan? Dialog antar tokoh. Sementara kalau puisi itu dia menggunakan bait, iya kan? Ya bedanya kalau pantun itu satu bait ada 4 baris, kalau puisi mungkin bebas ya. Nah, yang kedua apa? Unsur fisik puisi? Diksi ya. Diksi itu adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisi. Nah, jadi maksudnya apa? Dalam menulis, penyair itu sudah ada pertimbangan. Pertimbangan apa? Puisi yang ditulis itu terkadang ada yang menggunakan makna. Ada makna konotasi dan makna denotasi. Yang ketiga itu ada imajinasi. Apa itu imajinasi? Ada yang mau dibaca? Siapa? Nur Hidayah ya? Silakan ini nak. Imajinasi apa? Merupakan kata atau susunan kata-kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasakan, mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Iya, nah jadi imajinasi itu adalah susunan kata yang menimbulkan perasaan si pembaca bahwa apa? Kita merasakan loh apa yang ditulis oleh penyair, ya. Di situ kan ada tuh kita seolah merasakan, mendengar atau melihat, itu imajinasi. Lanjut. Yang keempat itu ada kata konkret. Nah, apa itu kata konkret? Kata konkret itu adalah harus dikonkretkan atau diperjelas. Diperjelas itu maksudnya nyata. Kata konkret di sini itu dia kata yang berwujud. Contohnya rumah. Rumah itu ada wujudnya, ada bentuknya, kita tahu. Tapi kalau cinta itu kita tidak pernah tahu perasaan cinta itu bentuknya seperti apa, tapi kita bisa merasakan. Maksudnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Yang kelima itu adalah bahasa figuratif. Nah, bahasa figuratif di sini adalah yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau kata lain. Kalau bahasa figuratif ini cenderung lebih seperti kayak ini ya, menggunakan majas atau gaya bahasa. Pernah lihat tidak? Puisi yang memiliki makna di dalam, ya. Jadi dia menimbulkan makna kias, ya. Kalau ibu jujur, ibu lebih suka puisi itu yang gamblang maknanya, maksudnya dia menggunakan makna denotasi, ya kan? Nah, jadi itu. Terus rima, yang keenam itu ada rima. Rima itu adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak ibu membaca puisi, itu ada kata yang diulang 2 kali, 3 kali, itu dinamakan rima. Misalnya, cintaku padamu setinggi langit di angkasa. Untuk baris yang pertama. Yang kedua, cintaku padamu sedalam laut. Itu ada pengulangan kata cinta. Itu namanya rima. Itu contoh ya. Paham? Ya. Itu untuk unsur fisik. Nah, yang kita bahas atau yang akan kita dalami itu adalah unsur batin puisi. Nah, unsur batin puisi itu ada tema. Tema di sini merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Nah, tema sendiri berfungsi sebagai landasan utama penyair
kambing hitam kan. Itu makna dari kambing hitam. Beda kalau dengan kambing berwarna hitam. Ya, jadi itu maksud dari unsur batin puisi. Nah, jadi di KD kita itu kita diminta untuk menganalisis unsur batinnya saja. Jadi unsur fisiknya tidak. Nah, unsur batin itu terdiri ada berapa? Ada 5. Apa saja? Tema, oke ya. Ini Ibu bagikan dulu RKPD ya. Ibu bagikan per kelompok. Ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Sudah diisi nama kelompoknya. Anissa kelompok 1, terus siapa tadi ini? Desra kelompok 2, terus si Haris ya. Bukan Albanani kelompok 3. Oke. Jadi diisi dulu nama kelompoknya. Kelompok menyimak, memperhatikan video yang akan Ibu putar. Abang nggak? Tapi dalam bait sajak ini kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi. Suaranya sini. Tapi di antara larik-larik sajak ini kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti
tugasnya dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi tidak ada yang menumpang nama saja. Ibaratnya apa? 2 yang bekerja, misalnya 3 hanya numpang nama. Atau 1 yang bekerja, yang lainnya ya udah duduk aja. Paham? Paham. Ya, silakan dikerjakan. Pembaca dari aku tidak akan membiarkan sosok kamu kesepian. Sosok aku akan terus melayani seseorang melalui sastra dan dialog. kesetiaan terhadap kau. Terhadap kau yang bisa berarti pembaca. Ibu beri waktu 15 menit ya. Oh, 15 menit. Udah siap Bu, boleh dikumpul. Tidak dikumpul ya, kita presentasikan. Oh. Jadi coba inilah pahami dulu. Koreksi. Koreksi dulu. Iya.
Udah mau selesai? Ya. Nah, jadi kita presentasi berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi. Ya, jadi kelompok 1 nanti itu presentasikan di aspek suasananya. Terus nanti akan diberikan tanggapan oleh kelompok 2. Ya, kelompok 2 ya. Terus nanti lanjut di aspek tema itu akan dipresentasikan oleh kelompok 2 yang akan diberi tanggapan oleh kelompok 3. Lanjut lagi di aspek makna akan dipresentasikan kelompok 3 yang akan dikomentari atau ditanggapi oleh kelompok 1. Paham ya? Oke, berarti kelompok 1 dulu. Siapa yang mau presentasi? Oke, Anissa. Silakan Anissa. Ya, berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas analisis puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti, karya Supardi Djoko Damono. Aspek suasana pada puisi tersebut yaitu suasana kesedihan yang dibuktikan pada kata pada suatu hari nanti. Ia akan meninggalkan sosok kau. Oke. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Dari kelompok 2 ada yang memberikan tanggapan? Ya, siapa namanya? Ya, Luna. Silakan Luna. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 mau menanggapi kelompok 1. Menurut saya jawaban kelompok 1 sudah benar, karena suasana yang tergambar di dalam puisi pada suatu hari nanti karya Supardi Djoko Damono yaitu suasananya kesedihan. Buktinya pada suatu hari nanti ia akan meninggalkan sosok kau. Ah, iya, benar ya. Nah, jadi memang di situ suasananya memang sedih ya, seperti yang kita sudah lihat di video yang sudah Ibu putarkan. Ya, jadi judul puisi Pada Suatu Hari Nanti karya Supardi Djoko Damono itu memang suasananya sedih. Buktinya apa? Di situ dapat dibuktikan bahwa pada suatu hari nanti ia akan meninggalkan sosok kau. Sosok kau itu maksudnya apa? Si pembaca. Ya, si pembaca itu. Jadi si penyair itu sedih meninggalkan kita. Ya. Ya. Nah, jadi itu untuk suasana. Sekarang aspek tema. Aspek tema itu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang akan presentasi? Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang kami kerjakan, yaitu aspek tema puisi Pada Suatu Hari Nanti karya Supardi Djoko Damono. Temanya tentang kesetiaan yang mana dapat dibuktikan pada kata kau takkan kurelakan sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan ya. Nah, berarti kelompok 3 harus memberikan tanggapan ya. Kelompok 3 silakan siapa? Ya, Nur Hidayah ya. Ya, silakan Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 mau menanggapi kelompok 2. Menurut kelompok kami, jawaban kelompok 2 sudah benar. Terima kasih. Oke, nah jadi
kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu aspek makna puisi pada suatu hari nanti, karya Supardi Djoko Damono. Aspek maknanya yaitu kesadaran bahwa sosok aku akan terus menemani sosok kamu. Terima kasih. Semangat ya. Ya. Oke, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Siapa namanya tadi? Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 mau memberikan komentar kepada kelompok 3. Menurut saya, apa yang disampaikan kelompok 3 sudah benar. Hanya saja belum mencakup keseluruhan makna isi yang terkandung dalam puisi. Ya, nah jadi itu ya. Nah, untuk kelompok 3 tadi sudah mengatakan bahwa maknanya itu dia bercerita tentang kesadaran bahwa kematian itu akan terjadi kepada siapa saja. Iya kan? Benar kan? Kematian itu memang akan terjadi kepada siapa saja. Hanya tinggal menunggu waktunya. Nah, jadi di sini maksud penyair itu berusaha untuk mengingatkan bahwa sesuatu akan terjadi di masa akan datang. Sesuatu itu apa? Itu di kematian tadi. Ya, oke. Nah, jadi itu materi kita hari ini. Paham sampai di sini? Paham ya. Nah, jadi refleksi hari ini. Ibu mau bertanya, apa yang kita pelajari hari ini? Apa materi yang kita pelajari hari ini? Puisi ya. Nah, jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah puisi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya. Kenapa menyenangkannya? Karena anak-anak ibu itu dapat bekerja sama antara satu dengan yang lain. Jadi dapat saling membantu atau saling tolong-menolong untuk apa? Mengerjakan tugas. Misalnya teman kalian ada yang tidak mengetahui, bisa dibantu. Ya kan? Itulah fungsinya berdiskusi atau kerja kelompok tadi. Nah, terus Ibu mau bertanya dulu. Ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Muhammad. Siapa? Haris ya? Haris. Puisi adalah sebuah tulisan yang disajikan dengan bahasa yang indah. Ya, nah jadi itu tadi ya. Puisi itu disajikan dalam bahasa yang indah. Ada yang mau lagi? Dapat menyimpulkan? Tidak ada? Nah, baiklah. Kesimpulannya itu puisi adalah sebuah karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah. Nah, jadi puisi itu memiliki dua unsur. Tadi kan? Unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi itu ada 6, sedangkan unsur batin itu ada 5. Ada 5. Oke. Paham? Paham. Ya. Oke, karena waktu sudah habis, ketuanya Haris, tolong disiapkan. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan boleh pulang. Silakan boleh pulang ya.